Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia, petugas ukur, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut merupakan aspek-aspek dalam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, kemudian akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Bagaimanakah agar kita bisa menjadi ASN yang akuntabel? ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah cara agar menjadi ASN yang akuntabel. Pertama, dalam hal perilaku individu, ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Dalam hal perilaku yang berkaitan dengan transparansi, ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Dalam hal menghindari perilaku yang curang dan koruptif, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. Dalam hal perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, ASN tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. Dalam hal perilaku tentang penggunaan data dan informasi pemerintah, ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir, dalam hal perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, ASN dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan menjalankan tugasnya. Kemudian, kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat ialah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan begitu, ASN dapat menjalankan fungsinya sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik dan menjadi ASN profesional melayani yang berintegritas. Dan sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2.
setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sebagai pelayan publik, ada 3 fokus utama yang harus dipahami oleh ASN, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Etika publik merupakan refleks kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.